Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Azim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wala ana abidum ma abatum wala antum abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Sadaqallahul adzim. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, marilah pertama-tama kita panjatkan puja serta puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua, kenikmatan yang tak terhingga jumlahnya, kenikmatan yang setiap saat, setiap waktunya Allah berikan kepada kita semua, kenikmatan yang senantiasa Allah berikan setiap detiknya. Dan salah satu di antara kenikmatan itu adalah bagaimana Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan hingga hari ini, hari yang ke-18. Dan ini adalah bagian dari nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang lain adalah Allah berikan kesehatan kepada kita, terbebasnya kita dari wabah COVID-19 yang sedang mewabah saat ini di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Maka ada satu kewajiban kita, yaitu bersyukur atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tentunya ucapan hamdalah tidaklah cukup untuk menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang harus kita lakukan adalah adanya peningkatan dalam diri kita. Peningkatan keimanan, peningkatan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Peningkatan kualitas ibadah kita, peningkatan kuantitas ibadah kita, peningkatan kapasitas diri kita untuk menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan kita termasuk orang yang senantiasa bersyukur akan nikmat yang Allah berikan pada kita semua. Salawat salam semoga tercurah kepada tauladan kita, contoh baik kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita umatnya yang senantiasa istiqomah melaksanakan, meneruskan, dan juga perjuangkan risalahnya hingga yaumil akhir nanti. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan ibadah saum Ramadan yang jatuh pada hari ke-18. Artinya sisa Ramadan ini tinggal 12 hari lagi. Maka menjadi bahan evaluasi kita menjelang akhir Ramadan ini, sudah seberapa banyak amal kebaikan yang kita lakukan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita beribadah saum Ramadan di surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam
kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berpuasa Ramadan. Tujuan akhirnya adalah agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Dalam artian bahwa bukan berarti selesainya kita puasa Ramadan kita akan otomatis menjadi orang yang bertakwa. Tapi dengan kita melaksanakan ibadah Ramadan dengan benar, dari mulai kita berpuasa yang benar, melaksanakan aktivitas ibadah wajib kita dengan benar, tilawah kita yang benar, kemudian aktivitas-aktivitas ibadah sunnah lain yang benar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membersihkan diri kita melalui zakat yang kita keluarkan. Dan ini adalah bagian dari tarbiyah, pendidikan yang Allah berikan kepada kita selama di bulan Ramadan ini, 30 hari ini, agar tujuannya adalah agar kita terbiasa melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu laksanakan aktivitas ibadah Ramadan ini dengan benar, agar di penghujung Ramadan nanti, ba'da Ramadan nanti, kita termasuk orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Oleh sebab itu, ketika kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah kita orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara agar kita menjadi orang yang bertakwa adalah melalui aktivitas ibadah Ramadan kita kali ini. Anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa ciri-ciri orang yang bertakwa itu, menurut beberapa ulama mengatakan bahwa takwa itu bagaimana kita melaksanakan semua perintah Allah dan menjauhi larangannya. Namun ada sebagian ulama juga yang mengatakan bahwa takwa itu ibarat sebagaimana kisah sahabat ketika Abu Bakar Siddiq ditanya oleh Abdullah bin Ubay, "Wahai Abu Bakar Siddiq, apa yang kau ketahui tentang takwa?" Kemudian Abu Bakar Siddiq bertanya kembali kepada Abdullah bin Ubay, "Wahai Abdullah bin Ubay, apa yang akan kau lakukan ketika engkau melewati sebuah jalan di mana jalan itu penuh lubang, penuh duri, dan penuh hambatan? Apa yang harus kamu lakukan?" Kemudian sahabat Rasul ini, Abdullah bin Ubay, kemudian dia menjawab, "Tentunya aku akan berhati-hati ketika melewati jalan tersebut. Jangan sampai aku terjerumus ke dalam lubang atau terkena duri dan lain sebagainya." Maka dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, itulah yang disebut dengan takwa. Artinya takwa itu adalah kehati-hatian kita. Kehati-hatian kita, jangan sampai kita kemudian terjerumus ke dalam lubang dosa, lubang kemaksiatan yang akan menghantarkan kita ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu menjadi orang yang bertakwa ini menjadi sangat penting buat kita. Karena sebagaimana tadi saya sampaikan, inna akramakum indallahi atqakum, bahwa orang yang paling bertakwa atau orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa. Jadi kita ingin mendapatkan kemuliaan dari Allah, dari makhluknya, termasuk kemuliaan dari manusia, maka kuncinya adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, mudah-mudahan kita semua bisa melaksanakan aktivitas ibadah Ramadan kita ini dengan benar, dengan baik, sehingga
ketika Ramadan nanti ini selesai, kita termasuk orang-orang yang senantiasa terbiasa melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah seperti aktivitas ibadahnya orang-orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Di 1 bulan ini Allah mentarbiyah kita. Allah mentarbiyah kita, mendidik kita agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kenapa demikian? Karena kita punya 11 bulan lagi di luar bulan Ramadan yang di dalamnya penuh dengan ujian dan cobaan bagi kita. Selama 1 tahun ini, ya kurang lebih 11 bulan ini di luar bulan Ramadan akan banyak sekali tantangan, akan banyak sekali cobaan yang itu bisa menjerumuskan kita dalam lembah dosa, lembah kemaksiatan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mencarger diri kita 1 bulan penuh ini untuk membiasakan diri kita untuk melaksanakan aktivitas-aktivitas ibadah sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang yang bertakwa. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara tarbiyah atau pendidikan yang bisa kita rasakan selama di bulan Ramadan, selain kita melaksanakan aktivitas saum atau puasa kurang lebih 30 hari ini, menahan lapar dan haus, kemudian juga Allah memerintahkan kita untuk qiyam, melaksanakan ibadah malam, sholat tarawih, sholat tahajud, kemudian kewajiban kita melaksanakan sholat wajib kita. Kemudian salah satu di antara yang lain ketika Allah mentarbiyah kita di bulan Ramadan adalah ketika Allah membiasakan diri kita untuk menumbuhkan rasa empati kepada orang-orang yang sedang dalam kekurangan. Melalui apa? Melalui zakat yang kita keluarkan. Zakat yang kita keluarkan ini tidak lain adalah untuk membantu saudara-saudara kita. Sebagaimana 8 asnaf atau 8 yang berhak menerima zakat. Salah satu antaranya adalah fakir miskin, anak yatim, gharimin, dan lain sebagainya. Nah, 8 asnaf ini tidaklah hanya untuk kaum muslimin, tetapi juga kaum non-muslim. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, kaitannya dengan materi kita pada hari ini adalah bagaimana kita memandang toleransi dalam pandangan Islam. Salah satu di antaranya adalah ketika kita menumbuhkan rasa empati kepada selain umat Islam. Toleransi dalam Islam mungkin berbeda dengan toleransi yang digembar-gemborkan atau yang disampaikan oleh kaum non-muslim. Dalam Islam kita diperintahkan untuk bermuamalah, bersosialisasi di masyarakat, bergaul dengan siapapun juga, baik muslim maupun non-muslim. Kita diperintahkan untuk menumbuhkan empati, sebagaimana sebuah kisah ini tentang peminta-minta Yahudi. Peminta-minta Yahudi ini dia berada di pasar, di pinggiran pasar, ketika zaman Rasulullah SAW. Peminta-minta ini dia matanya buta, Setiap harinya dia duduk di pinggiran pasar untuk mendapatkan belas kasihan orang yang lewat ketika akan ke pasar. Maka suatu hari Rasulullah SAW melewati pasar itu, kemudian Rasulullah SAW melihat orang buta itu. Orang buta itu adalah orang Yahudi. Kemudian Rasulullah pulang ke rumahnya, dia mengambil roti, Kemudian roti itu tidak ditaruhnya, tapi disuapinya oleh Rasulullah SAW kepada orang buta itu. Diambil sedikit demi sedikit roti itu, kemudian disuapi kepada orang buta itu. Kemudian orang buta itu tidak tahu
bahwa yang menyuapi adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan lembutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuapi orang buta itu. Tetapi perangai orang buta ini begitu buruknya. Yang keluar dari ucapannya kata-kata buruk terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang buta itu mengatakan bahwa, wahai, tahukah engkau bahwa Muhammad itu pembohong, Muhammad itu palsu, yang disampaikannya adalah kata-kata yang tidak benar. Terus seperti itu disampaikan. Padahal yang di hadapannya adalah Rasulullah SAW yang sedang memberikan atau menyuapi rotinya kepada orang buta itu. Maka dengan bersabar Rasulullah terus menyuapi orang buta itu. Kemudian setelah kenyang Rasulullah meninggalkannya. Keesokan harinya Rasulullah menemui orang buta tersebut. Sambil Rasulullah membawa roti, kemudian disuapi lagi oleh Rasulullah SAW dengan kelembutannya. Namun ternyata peminta-minta ini tetap selalu berkata kasar kepada Rasulullah SAW. Dia tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Rasulullah SAW. Terus demikian, ya, hingga kemudian Rasulullah SAW wafat, ya, sehingga orang buta itu merasa kehilangan, ya, dimana setiap harinya sebelum Rasulullah SAW wafat, dia selalu mendapatkan makanan roti disuapi dengan kelembutan, dengan kasih sayang, yang dia tidak tahu bahwa yang menyuapinya adalah Rasulullah SAW. Sehingga suatu hari peninggal Rasulullah SAW, Abu Bakar Siddiq menemui Siti Aisyah. Kemudian ditanyakan kepada Siti Aisyah, wahai Aisyah, perbuatan apa yang dahulu sering kali Rasulullah SAW lakukan selain yang telah pernah aku lakukan semuanya? Kemudian Aisyah Rasulullah SAW menjawab, wahai Abu Bakar Siddiq, sesungguhnya sebelum Rasulullah SAW hampir setiap harinya Rasulullah itu menyuapi peminta-minta di pinggir pasar, peminta-minta yang matanya buta, ya. Akhirnya kemudian Abu Bakar Siddiq, ya, sebagaimana yang disampaikan oleh Siti Aisyah, sambil membawa roti, ya, kemudian Abu Bakar Siddiq menuju ke pasar, dicarilah peminta-minta itu. Kemudian dia menemuinya. Dia lihat peminta-minta itu di pinggiran pasar. Kemudian tanpa berbicara banyak, Abu Bakar Siddiq menghampirinya, kemudian menyuapinya. Sambil peminta-minta itu berkata-kata kasar, ya, perangainya tidak berubah, ya. Dia menyampaikan bahwa Muhammad itu pembohong, Muhammad itu penipu, apa yang disampaikan Muhammad itu adalah palsu, dan seterusnya. Yang awalnya Abu Bakar Siddiq memberikan makan roti dengan lembut, mendengar perkataan-perkataan kasar tentang Rasulullah SAW, maka bergetarlah tangannya Abu Bakar Siddiq, ingin segera memukulnya peminta-minta itu, ya, sehingga kemudian peminta-minta itu sadar, ini sepertinya bukan orang yang sering kali memberikan makanan kepadaku. Siapakah engkau? Ya, peminta-minta itu bertanya kepada Abu Bakar Siddiq, siapakah engkau? Bahwa orang yang setiap hari memberikan makan kepadaku ini orangnya lembut, tidak kasar seperti engkau. Kemudian menjawablah oleh Abu Bakar Siddiq, wahai Yahudi, peminta-minta, sesungguhnya orang yang setiap hari memberikan roti kepadamu itu sudah meninggal. Tahukah engkau siapa orang itu? Kemudian ditanya, lalu siapa orang tersebut? Kemudian dijawab oleh Abu Bakar Siddiq, dialah Muhammad Rasulullah SAW.
yang dengan penuh kelembutannya setiap hari memberikan, menyuapi engkau wahai Yahudi. Kemudian peminta-minta Yahudi ini menangis terseduh-seduh. Ternyata apa yang disampaikan lalu melalui lisannya selama ini, meski menyakiti hati Rasulullah SAW, tidak membuat kemudian Rasulullah SAW membencinya. Tetap memberikan roti dengan kelembutannya, dengan kasih sayangnya. Akhirnya peminta-minta Yahudi ini nangis terseduh-seduh, ya, yang kemudian diakhiri dengan masuknya ia ke dalam Islam. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sepenggal kisah tentang bagaimana kita diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam melakukan muamalah, amal kebaikan. Maka itu bisa kita lakukan dengan siapapun. Bahkan itu bukan sesama kaum muslimin. Ini menjadi kewajiban buat kita. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah SAW memberikan pelajaran berharga buat kita tentang arti toleransi, tentang arti kepedulian sosial kepada sesama manusia. Meski dia bukan seorang muslim, tapi Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa toleransi, berbuat amal kebaikan bisa kita lakukan kepada siapapun juga, termasuk itu non-muslim. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Mumtahanah ayat 8-9, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yanhakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim innallaha yuhibbul muqsitin. Innama yanhakumullahu 'anil ladzina qataluukum fid din wa akhrajukum min diyarikum wa zaharu 'ala ikhrajikum an tawallawhum wa may yatawallaw fa ulaika humuz zalimun. Yang artinya Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangimu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu, dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Quran surat Al-Mumtahanah ayat 8-9. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayat ini sekali lagi mengajarkan kita tentang prinsip-prinsip toleransi. Kenapa demikian? Karena hendaklah setiap muslim berbuat baik pada lainnya selama tidak ada sangkut pautnya dengan hal agama. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu toleransi bukanlah kita mengikuti apa kemauan orang-orang di luar Islam, tetapi toleransi adalah mereka, menghormati keyakinan mereka dengan kita tidak mengikuti apa yang mereka biasa lakukan. Anak-anakku sekalian, lalu apa saja yang bisa kita lakukan terkait dengan toleransi dalam agama Islam ini? Yang pertama, Islam mengajarkan menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, fi kulli kabidin batin ajr. Menolong orang yang sakit, yang masih hidup akan mendapatkan ganjaran pahala. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, maka kewajiban kita menolong siapapun, baik orang miskin maupun orang yang sakit, baik dia muslim maupun non muslim, ini menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim.
Berikutnya, toleransi yang diajarkan oleh Islam yang kedua adalah bahwa kita tetap menjalin hubungan kerabat pada orang tua atau saudara non-muslim. Ini wabil khusus ketika kita mempunyai kerabat, orang tua atau saudara yang non-muslim. Maka jangan sampai kemudian putus hubungan hanya gara-gara berbeda keyakinan, hanya berbeda agama. Maka kewajiban kita kaitannya dengan toleransi adalah kita tetap menjalin hubungan kerabat kepada saudara kita, ya. Meskipun dia orang tua kita, walaupun berbeda keyakinan, berbeda agama dari diri kita. Sebagaimana di dalam Al-Quran surat Luqman ayat 15, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmu fala tutihuma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufa. Dan jika keduanya memaksamu untuk bersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuan tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik. Quran surat Luqman ayat 15. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sekali lagi bagi kita yang memiliki saudara, kerabat atau bahkan orang tua yang berbeda keyakinan, maka janganlah sampai kita memutus hubungan keluarga, ya. Maka kewajiban kita adalah dengan saudara kita tersebut. Kemudian yang ketiga adalah boleh kita memberi hadiah meski dia berbeda agama, maka kita boleh. Anak-anakku sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip utamanya adalah dalam toleransi ini, jika kaitannya dengan masalah-masalah muamalah, maka kita diperbolehkan untuk bisa menghormati, menghargai mereka, termasuk dalamnya adalah menghargai keyakinan mereka. Tapi prinsip utamanya adalah kaitannya dengan masalah akidah dan masalah ibadah. Sebagaimana di surat Al-Kafirun, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma abattum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Surat ini turun disebabkan karena permintaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasulullah SAW ketika mereka sulit untuk mengajak Rasulullah kembali kepada agamanya mereka. Kemudian Rasulullah SAW diminta oleh mereka, kita minta 1 tahun engkau melaksanakan ibadah seperti ibadah yang kami lakukan. Kemudian setahun berikutnya adalah aku melaksanakan ibadah yang kamu lakukan. Itu tawaran mereka kepada Rasulullah SAW karena Rasulullah SAW sudah sulit untuk diminta kembali mengikuti ajaran mereka. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan surat Al-Kafirun ini, menegaskan bahwa Tuhan kami dengan Tuhan kamu berbeda. Kemudian bahwa kita tidak mau melaksanakan ibadah sebagaimana ibadah yang kau laksanakan. Demikian pula sebaliknya, janganlah engkau melaksanakan ibadah yang kami lakukan. Namun sekarang yang kita rasakan adalah bahwa kita umat Islam diarahkan agar kita toleransi itu adalah kita mau melaksanakan apa yang mereka inginkan. Yaitu ketika Idul Fitri mereka mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Dengan harapan kita pun juga ingin, kita diharapkan agar kita juga melaksanakan apa yang mereka lakukan, yaitu mengucapkan selamat Natal pada mereka. Maka Islam melarang itu. Oleh sebab itu anak-anakku sekalian, terakhir adalah toleransi boleh kita laksanakan pada hal-hal yang tidak prinsip, pada hal yang kaitannya dengan muamalah. Tetapi dengan masalah akidah, masalah ibadah, Islam melarang itu semua. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga akidah kita, memurnikan akidah kita untuk senantiasa
hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kita serahkan segala sesuatunya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Segala kekurangan datangnya dari diri pribadi Bapak selaku makhluk yang doib, penuh kekurangan, dan kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yakinlah bahwa kebenaran itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak akhiri, walafa minkum bil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing-singkan lengan baju, pancangan asa, ukirlah hari esok. Pertiwi jaya, bergandengan tangan,